Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 28 akan menjelaskan tentang bagaimana sistem kode etik psikologi bekerja dalam psikologi forensik. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama kelompok 28. Yang pertama, Surya Adiputra Tejimo. Yang kedua, Nurholis Muiz. Yang ketiga, Frankie Serang. Materi yang akan kami bahas dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, Pasal 56, Hukum dan Komitmen terhadap Kode Etik. Yang kedua, Pasal 57, Kompetensi. Yang ketiga, Pasal 58, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak. Yang keempat, Pasal 59, Pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Yang kelima, Pasal 60, Peran majemuk dan profesional psikolog atau ilmuwan psikologi. Yang keenam, Pasal 61, Pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, Pasal 56, Hukum dan Komitmen terhadap Kode Etik. Yang pertama, psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi yang menjalankan tugas psikologi forensik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya, memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap peran, tanggung jawab, wewenang dan hak mereka. Yang kedua, Pasal 57, Kompetensi. Yang pertama, praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik terutama yang membutuhkan keahlian dalam bidang pemeriksaan psikologi seseorang yang terlibat kasus peradilan pidana, yang bertujuan membantu proses peradilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Psikolog atau ilmuwan psikologi yang melakukan praktik psikologi forensik harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia, dan mendasarkan pekerjaan pada kode etik psikologi. Yang kedua, praktik psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi, serta intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum. Misalnya, evaluasi psikologi bagi pelaku atau korban kriminal. Sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuh anak, program asesmen, konsultasi dan terapi di lembaga pemasyarakatan hanya dapat dilakukan oleh psikolog. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, psikolog harus mendasarkan pada standar pemeriksaan psikologi yang baku sesuai kode etik psikologi yang terkait dengan asesmen dan intervensi. Yang ketiga, ilmuwan psikologi forensik dalam melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum wajib memiliki pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan bekerja berdasarkan kode etik psikologi, terutama yang terkait dengan penelitian. Yang ketiga, Pasal 58, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi forensik yang melakukan praktik psikologi forensik sesuai dengan kompetensinya memiliki tanggung jawab membantu proses peradilan pidana dalam kasus yang ditanganinya, sehingga tercapai penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan,
maka psikolog atau ilmuwan psikologi forensik melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan asas profesionalitas serta memperhatikan kode etik psikologi. Yang kedua, psikolog forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan karakter psikologis seseorang hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi. Untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya, bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada, serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya. Yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi forensik dalam menjalankan pekerjaannya di bidang yang psikologi sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar, maka memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari HIPSI jika ia mendapatkan masalah terkait dengan hukum. Keempat, pasal 59, pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Yang pertama, psikolog dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ataupun saksi ahli harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan dalam menyusun hasil penemuan psikologi forensik atau membuat pernyataan dari karakter psikologi seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi. Yang kedua, bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus di pengadilan, psikolog berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara yang bisa diterima. Yang ketiga, bila kemungkinan ada lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog, maka psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai dengan pasal 19 buku kode etik ini. Yang keempat, bila harus memberikan kesaksian atau menyampaikan pendapat selaku saksi atau saksi ahli yang melakukan pemeriksaan sejauh memang diizinkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia, psikolog atau ilmuwan psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. Yang kelima, bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog di pengadilan, dan bila kemungkinan terjadi konflik antar psikolog dalam suatu proses pengadilan yang ditanganinya, maka psikolog dapat meminta HIPSI untuk membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan standar pemeriksaan psikologi dan kaidah ilmiah psikologi. Yang keenam, bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli yang berasal dari psikolog atau dari profesi lain, dan bila kemungkinan terjadi konflik antara psikolog dengan profesi lain tersebut, maka psikologi dapat meminta HIPSI menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikannya dengan organisasi profesi di mana profesi lain tersebut bernaung. Yang kelima, pasal 60, peran majemuk dan profesional psikolog atau ilmuwan psikologi. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus menghindari untuk menjalankan peran majemuk. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal dan tetap berpegang teguh pada asas profesionalitas,
objektivitas serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Hal-hal yang harus diperhatikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi menghindar untuk melakukan peran majemuk dalam hal forensik, apalagi yang dapat menimbulkan konflik. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, misalnya sebagai konsultan atau ahli, serta menjadi saksi di pengadilan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal bagi psikolog atau ilmuwan psikologi, serta pihak-pihak terkait untuk mempertahankan profesionalitas dan objektivitas serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman pihak-pihak lain sehubung dengan peran majemuknya. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi yang menjalin hubungan profesional sebelumnya dengan orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberikan kesaksian atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan sejauh diizinkan oleh aturan hukum yang berlaku. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangannya serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. Ilmuwan psikologi atau psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Kurang dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Yang keenam, pasal 61, pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Psikolog atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Yang kedua, psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media dengan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori atau aliran yang diikutinya. Pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hak subjek yang diperiksa seperti asas praduga tak bersalah pada pemeriksaan psikologis pelaku atau hak untuk tidak dipublikasikan, dan telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. Itu yang dapat kami jelaskan tentang bagaimana sistem kode etik psikologi bekerja dalam psikologi forensik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.